Warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas area pengetahuan mengenai manajemen komunikasi proyek. Agenda kita kali ini diantaranya adalah definisi manajemen komunikasi proyek, terminologinya, proses-proses, serta alat dan teknik dalam area pengetahuan manajemen komunikasi proyek. Baik, pertama, mari kita pahami terlebih dahulu pentingnya manajemen komunikasi dalam mengelola suatu proyek. Sebagian besar manajer proyek setuju bahwa mengelola sumber daya manusia dan mengelola komunikasinya adalah salah satu tantangan terberat dalam suatu proyek. Kan hasil penelitian, banyak ahli yang setuju bahwa ancaman terbesar bagi keberhasilan setiap proyek, terutama proyek IT, adalah kegagalan dalam berkomunikasi. Sebagaimana kita tahu bahwa bidang IT ini terus berkembang dan berubah, dan perubahan ini disertai dengan banyak sekali istilah-istilah teknis yang hanya dipahami oleh orang-orang di bidang IT tersebut. Dan ini merupakan salah satu faktor terjadinya permasalahan dalam komunikasi. Berdasarkan perubahan-perubahan tersebut yang menghasilkan istilah-istilah baru, ketika para ahli IT berkomunikasi dengan orang-orang yang di level manajemen atau bisnis yang tidak terlalu paham mengenai IT, maka istilah teknis ini seringkali dapat memperumit masalah dan menimbulkan kebingungan. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi yang pesat, kesenjangan dalam pengetahuan dan pengalaman di bidang IT ini semakin meningkat, sehingga beberapa masalah komunikasi antara profesional teknis, ahli IT dengan rekan bisnis itu dapat meningkat. Nah, dengan demikian sangat penting bagi manajer IT dan tim untuk menjadikan komunikasi yang lebih baik sebagai prioritas utama dengan komunikasi bersama stakeholder maupun manajemen puncak. Pentingnya mengelola komunikasi proyek dengan baik, mari kita masuk ke definisi manajemen komunikasi proyek. Pahami terlebih dahulu konsep dari komunikasi. Secara definisi, komunikasi ini adalah proses pertukaran informasi dua arah dari satu entitas ke entitas lainnya. Dan manajer proyek bertanggung jawab untuk memastikan bahwa komunikasi yang tepat dalam mengelola proyeknya sudah diterapkan dengan baik. Dalam hal ini, jika proyek adalah suatu entitas, maka proyek perlu berkomunikasi dengan entitas lain, misalnya stakeholder proyek, manajemen senior, atau pemangku kepentingan lainnya. Dan demikian pula entitas ini, yaitu project stakeholder, top level manajemen, juga harus berkomunikasi dengan proyek. Sehingga komunikasi antara proyek dan pemangku kepentingan itu adalah selalu harus berkomunikasi satu sama lain. Kemudian dalam mengelola suatu komunikasi terdapat transmisi informasi. Transmisi informasi ini adalah proses dari suatu informasi yang diberikan oleh pemilik informasi kepada penerimanya. Di sini bisa kita lihat pesan dihasilkan oleh sumber informasi yang kemudian ditransmisikan oleh suatu pemancar atau channel yang kemudian akan diterima oleh penerimanya untuk direkam. Nah, perhatikan di sini ada noise source. Ini adalah sumber-sumber noise yang mungkin dapat mengganggu pesan hingga tersampainya kepada penerima. Pesan ini dapat terganggu, artinya pesan yang dikirim belum tentu sesuai dengan pesan yang diterima. Bagaimana komunikasi diterapkan dalam suatu manajemen proyek? Manajemen komunikasi proyek itu merupakan proses-proses yang diperlukan untuk memastikan bagaimana informasi dibangkitkan atau di-generate, kemudian pengumpulan, distribusi informasi, penyimpanan, recovery, dan disposisi akhir dari informasi proyek yang diberikan kepada penerima tepat waktu dan juga tepat. Di sini banyak manajer puncak
berpikir bahwa mereka dapat menambahkan lebih banyak orang ke dalam proyek, namun ternyata pendekatan ini sering menyebabkan lebih banyak kemunduran. Kenapa? Karena semakin banyak individu dalam proyek, maka semakin meningkat juga kompleksitas komunikasinya. Sehingga penting untuk memahami bagaimana preferensi setiap individu dan kelompok untuk berkomunikasi. Di slide berikutnya kita akan bahas metode-metode yang dapat digunakan dalam mengelola komunikasi. Metode komunikasi dibangun secara tertulis atau verbal, dapat juga secara formal atau informal, atau kombinasinya. Terdapat 3 jenis metode yang bisa digunakan. Yang pertama, metode komunikasi formal. Biasanya ada aturan-aturan khusus yang harus diikuti dalam pelaksanaan komunikasinya. Kemudian informal, pendekatannya lebih santai, dibangun dengan cara tertulis maupun secara verbal. Kemudian juga ada kombinasi, dapat tertulis formal, tertulis informal, atau verbal formal dan juga verbal informal, sebagaimana disampaikan dapat kita lihat pada gambar berikut. Untuk bagian formal dan tertulis, kita bisa lihat contohnya bagaimana menyampaikan komunikasi melalui project management plan, melalui project charter, melalui laporan, di mana terdapat komunikasi secara tertulis antar individu dalam proyek. Kemudian untuk metode komunikasi informal dan tertulis dapat berupa email, penggunaan memo, melalui grup chat, dan lain sebagainya. Di sini komunikasinya terjalin secara informal, dengan pendekatan yang santai namun tertulis. Kemudian untuk formal dan verbal, misalnya dalam bentuk presentasi, di mana individu harus menyampaikan komunikasinya secara formal dengan aturan tertentu sesuai dengan kode etik ketika menyampaikan diskusinya, atau dengan juga dapat forum group discussion. Kemudian untuk informal verbal itu dapat secara dengan diskusi, percakapan, face to face meeting, dan teknik lainnya. Nah, orang-orang memiliki ciri-ciri kepribadian yang berbeda, dan ini dapat mempengaruhi preferensi dalam berkomunikasi. Namun, perbedaan kepribadian ini juga dapat menyebabkan miskomunikasi, sehingga dalam mengelola komunikasi ini diperlukan pedoman khusus yang dapat diterapkan sehingga tidak atau dapat mengurangi kemungkinan adanya miskomunikasi. Beberapa teknologi dapat membantu manajer proyek dalam mengelola komunikasi dalam proyeknya. Teknologi komunikasi ini mengacu pada berbagai media yang digunakan untuk komunikasi. Kemudian yang saat ini populer terutama pada kondisi pandemik ini, virtual conference, email masih populer, juga telepon. Nah, apa saja faktor pendukung yang menyebabkan dibutuhkannya teknologi komunikasi ini? Yang pertama adalah availability, ketersediaan yang mendorong tim untuk mengimplementasikan suatu teknologi komunikasi. Kemudian lingkungan proyeknya, misalnya proyeknya itu di lintas negara, lintas kota, sehingga dibutuhkan teknologi komunikasi. Kemudian project length-nya sepanjang apa proyek dilaksanakan, kemudian urgensi dan preparation level-nya. Di sini kita bisa melihat beberapa contoh teknologi yang sering digunakan seperti virtual conference, penggunaan email, beberapa sosial media, faksimal, dan lain sebagainya. Lain dari komunikasi adalah jumlah orang yang terlibat dalam suatu proyek. Dengan bertambahnya jumlah individu dalam proyek, maka kompleksitas komunikasi juga akan meningkat karena ada lebih banyak channel atau saluran atau jalur di mana orang-orang dapat berkomunikasi. Untuk mengetahui jumlah saluran komunikasi, kita dapat menggunakan rumus N yang menunjukkan banyaknya orang di dalam suatu kelompok dikalikan dengan N-1 dibagi 2. Seperti contohnya pada gambar berikut. Ketika kita memiliki 2 orang yang dapat berkomunikasi, maka dari 2 orang ini akan diperoleh 1 communication channel, yaitu 2 dikalikan 2-1, yaitu 1 dibagi 2. Di sini kita lihat communication channel adalah yang ditunjukkan oleh panah berikut.
Kemudian apabila terdapat 4 orang yang akan berkomunikasi, maka di sini terdapat 6 communication channel. Communication channel ini dapat ditujukan dengan panah, diantaranya panah 1, 2, 3, 4 untuk setiap individu, kemudian 5 dan 6. Apabila kita gunakan rumus dengan N adalah 4, maka untuk communication channel 4 dikali 4 min 1 yaitu 3, sehingga 12 dibagi 2 menjadi 6. Nah, ini adalah bagaimana kita harus menyediakan communication channel sesuai dengan individu yang ada dalam suatu kelompok. Kita coba rangkum kembali. Manajemen komunikasi proyek ini mencakup proses yang diperlukan untuk memastikan perencanaan yang tepat waktu, kemudian yang sangat tepat untuk pengumpulan, pembuatan, distribusi, penyimpanan, dan disposisi akhir informasi proyek kepada penerima yang tepat. Berikutnya kita akan bahas proses-proses dalam area pengetahuan ini.